Halo teman-teman mahasiswa, kita bertemu lagi dalam pembahasan yang kedua dari 3 bagian tentang Intro Green Chemistry. Dalam pembahasan ini, saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang setiap prinsip dari The 12 Principles of Green Chemistry. Kita mulai ya. Yang pertama dan kedua adalah prevention dan atom economy. Sejak awal, orang telah memikirkan atau saintis perlu memikirkan prinsip-prinsip untuk mencegah ketimbang melakukan atau mendesain dengan substansi yang berbahaya. Dengan demikian, secara atom ekonomi, teman-teman juga akan memilih lebih baik tidak membuang daripada membuang limbah. Maka, sebanyak mungkin atom yang dihasilkan dari sintesis telah didesain untuk tidak membuang segala sesuatu. Jadi sebaiknya sejak awal mendesain metode yang mencegah pembuangan limbah dan memaksimalkan desain yang melibatkan sebanyak mungkin atom reagen menjadi produk. Prinsip berikutnya berhubungan dengan renewable, kemudian mereduksi sesuatu, dan katalisis. Mari kita lihat bersama. Prinsip berikutnya menggunakan bahan mentah yang sifatnya renewable dibandingkan bahan yang terbatas atau langka. Prinsip reduce derivative, misalnya, adalah menghindarkan protecting agent untuk suatu molekul. Misalnya dalam sintesis suatu molekul, saintis cenderung melindungi bagian tertentu dan menjalankan reaksi untuk bagian lain. Nah, tindakan ini tentu akan menambah limbah dan tidak bersifat atom ekonomi. Teknologi dapat membantu misalnya dengan one-pot sintesis, sintesis dalam satu wadah. Prinsip ini nanti akan kalian temui dalam lab sintesis material misalnya. Prinsip berikutnya adalah katalis. Menggunakan katalis mempercepat reaksi dan katalis dapat digunakan kembali. Dengan demikian juga bersifat atom ekonomi sekaligus. Selanjutnya, memikirkan tentang mana yang lebih selamat atau tentang keselamatan. Sejak awal perlu memikirkan desain yang tidak berbahaya, misalnya menggunakan material dan proses yang jelas tidak berbahaya. Ini perlu didahulukan dari yang lain-lainnya. Dengan prinsip tersebut, maka bagi saintis dan pelaku lab lainnya juga akan lebih safer. Melanjutkan prinsip saver tadi, kita juga akan bicara saver dalam hal solvent dan energi. Prinsip berikutnya, saver solvent dan tambahan lainnya, auxiliaries. Selain memikirkan reagen, kita juga memikirkan penggunaan pelarut yang tidak berbahaya. Misalnya, mengganti pelarut organik yang karsinogenik menjadi pelarut yang less harm. Kemudian, prinsip desain proses yang melibatkan energi efisiensi. Sintesis material dalam kimia organik misalnya, dahulu banyak menggunakan reflux berjam-jam bahkan berhari-hari. Kini, dengan teknologi microwave misalnya, reaksi serupa dapat didesain ulang hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Prinsip berikutnya berhubungan dengan desain dan bagaimana kita memonitor suatu reaksi atau suatu proses. Jika dalam keadaan terpaksa, seseorang harus mendesain reaksi atau senyawa dengan membuang limbah atau derivatif lainnya, maka sejak awal saintis perlu memikirkan bagaimana desain degradasi buangan tersebut. Bagaimana kemis atau saintis dapat memastikan buangan tersebut tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, prinsip berikutnya lebih dalam lagi, yaitu meminta agar ada analisis real time bagaimana polusi hasil reaksi atau suatu proses dapat dipantau sehingga pencegahan polusi yang maksimum dapat dilakukan sejak pemantauan yang makin dini. Nah, inilah bagian kedua. Selanjutnya, kita akan berjumpa lagi di bagian yang ketiga setelah ini. Terima kasih.